Uh, itu banyak sekali bangunan yang disumbangkan oleh seseorang yang bernama Chan Sun. Chan Sun adalah seorang Advent dari Cina yang dia keluar dari Cina tahun 20-an karena Cina tahun 20-an mengalami krisis ekonomi ya, dan banyak orang dari Cina yang pergi ke berbagai tempat di dunia ini untuk mengadu nasib. Nah, Chan Sun seorang Advent, dia keluar dari Cina tahun 20, pergi ke Hong Kong. Ya. Dan di Hong Kong dia mulai usaha. Modalnya hanya 2 mesin jahit. Dia hanya punya 2 mesin jahit kalau waktu dia keluar dari Cina. Kemudian akhirnya dia sangat sukses dan diberkati oleh Tuhan secara ekonomi. Dia menjadi salah satu konglomerat di Hong Kong, saudara-saudara. Kemudian suatu saat dia diwawancara oleh reporter dunia, apa sih rahasia keberhasilan bisnismu? Dan Chan Sun menjawab, saya punya 2 tips kalau saudara mau jadi sukses seperti saya secara keuangan, secara finansial. Pertama, saya menyucikan hari Sabat. Saya tidak pernah berbisnis pada hari Sabat. Tidak pernah. Dan dia memberikan kesaksian. Di Hong Kong, orang-orang Cina yang kaya selalu berkumpul waktu weekend, Sabtu Minggu, untuk mengadakan transaksi bisnis sambil kumpul-kumpul keluarga. Dan dia tidak akan pernah datang hari Sabtu, hari Sabat. Dia cuma datang hari Minggu. Tetapi anaknya memberikan kesaksian langsung yang saya dengarkan langsung. Bapaknya selalu sukses yang mendapatkan transaksi atau orderan yang paling banyak. Karena dia tidak pernah melanggar hari Sabat. Dan hari Sabat, saudara-saudara, adalah penartalaian secara waktu. Iya, itu 1/7 dari 1 minggu, dari 7 hari kita harus berikan full 24 jam bagi Tuhan. Kalau perlu saudara hanya tidur sedikit kalau hari Sabat. Jangan tidur paling banyak. Yang terjadi orang Advent sekarang hari Sabat hari tidur yang paling lama dari hari yang lain. Jadi gagal untuk menikmati berkat-berkat Sabat yang limpah. Kedua, tips yang kedua diberikan oleh Chan Sun adalah saya selalu mengembalikan persepuluhan dan persembahan dengan setia. Jadi saudara-saudara, itulah tipsnya. Nah, sekarang semoga kita diyakinkan ya, karena ini sudah dialami, bukan cuma sekedar teori, sudah dialami. Nah, sekarang waktu berikut ini saya berikan kepada ketua jemaat dari jemaat Warakas yang sudah rela hati melayani kita pada Sabat ini. Silakan, Saudara Edwin. Baik, selamat pagi Pendeta, tua-tua jemaat, anggota majelis, dan seluruh anggota jemaat Nyur Melambai yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak akan berikan seminar, tapi suatu case study atau kesaksian apa yang sudah dilakukan oleh jemaat selama kurang lebih 23 tahun. Saya akan menjelaskan bagaimana kita memulai, bagaimana pergulatan iman dari jemaat 22-23 tahun yang lalu. Kemudian langkah-langkah doa dan penyerahan-penyerahan yang dilakukan oleh jemaat sehingga bisa sampai pada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan ada banyak perubahan positif yang dirasakan oleh jemaat sehingga sampai saat ini kami berketetapan untuk melakukan apa yang sudah kami lakukan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pendeta Roy, sebenarnya dari baptisan juga itu karena conference menetapkan 10% anggota baptisan dari total jemaat. Jadi kami anggota jemaat sekitar 150 orang yang aktif, sehingga target baptisan adalah 15. Tapi itu menjadi pencobaan juga bagi kami, sehingga tahun ini
Jangan sampai kami bermalas-malasan, tapi kami akan tetap akan pressure untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau boleh saya bisa share screen supaya bisa dengan cepat dan ada banyak yang terserap, karena saya akan membawakan kesaksian ini dalam waktu cuman hanya 25 menit sampai 30 menit. Dan boleh mungkin Pak Host boleh. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Baik, saudara-saudara, kesaksian saya pada pagi ini hanya dibatasi untuk soal persembahan teratur dan sistematis, tidak termasuk penata layanan yang lain seperti tubuh, waktu, tenaga, pikiran. Tentu saja itu bisa dibawakan oleh pendeta dan juga tua-tua jemaat. Pada saat ini topik pembahasan hanya pada persembahan teratur dan sistematis. Saya namakan ini strategic decision to worship God. Jadi ada banyak hal dalam hidup kita yang kita lakukan dengan berpikir secara strategis, berpikir dalam, dan berpikir dengan banyak, tetapi terkadang kita lupa untuk berbakti kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan tadi sudah dikatakan oleh pendeta, dipikirkan secara mendalam dan secara strategis. Padahal ini adalah hal yang strategis dalam kehidupan kita di atas dunia ini dan juga kehidupan kita di masa yang akan datang. Sudah saya mulai dengan Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini satu-satunya mungkin ayat di dalam Alkitab yang menjambarkan bahwa Tuhan itu bersaing ketat dengan Mamon. Bersaing ketat dengan Mamon. Mamon ini adalah uang. Mendewakan uang. Jadi begitu berbahayanya hal ini bagi kehidupan kekristenan kita, yang ini disebutkan oleh Yesus sendiri. Nah, tren memberi di gereja kita yang saya dapatkan dari Seventh-day Adventist General Conference Biblical Stewardship Foundation adalah tren memberi yang turun dari tiap jemaat karena situasi pikiran yang anti institusi. Kita melihat ada banyak mungkin penggunaan uang yang tidak selaras, tidak seturut dengan working policy, jadi kita jadi anti institusi, sehingga kita tidak memberikan persembahan. Kemudian kredibilitas dari pemimpin, baik itu di conference ataupun di jemaat yang kita lihat, wah bendaharanya bukan di nyur melambai ya, tapi bendaharanya mungkin nggak setia memakai persembahan dan persepuluhan, atau bendaharanya nggak bisa tutup mulut, jadi penghasilan setiap orang dibicarakan ke sana kemari, kemudian pengaruh gereja dalam masyarakat yang kurang dalam kehidupan kita, kemudian pola memberi yang tidak alkitabiah. Ada banyak dari kita yang memberi tapi tidak sesuai Alkitab. Padahal kita mempercayai hal yaitu sola scriptura, dan hanya Alkitab adalah dasar daripada prinsip kehidupan kita. Ada banyak orang bilang, saya memiliki prinsip yang keras. Saya orang yang keras berpegang pada prinsip. Ya, tapi pertanyaannya apakah prinsip itu alkitabiah atau tidak? Kalau itu bukan alkitabiah, maka itu tidak ada artinya kita menjadi keras dalam prinsip. Sama aja dengan memberi. Kalau memberi kita memberikan tidak sesuai dengan Alkitab, tata cara dan pelaksanaannya, maka manfaat yang kita dapatkan juga tidak akan banyak dari hal itu.
Mrs. White dalam Testimonies jilid 3 halaman 547 berkata, ketamakan adalah satu dosa yang paling biasa dan terkenal pada akhir zaman dan mempunyai pengaruh melumpuhkan jiwa. Tamak, saudara-saudara, mementingkan diri. Bisa kelihatan dari dalam gereja, dari dalam majelis, dari dalam potluck, bisa tahu siapa yang tamak, siapa yang mementingkan diri. Kelihatan nyata bagi kita semua. Tapi termasuk diri kita masing-masing, kita memiliki ketamakan di dalam diri kita. Bukan hanya orang lain, diri kita pun. Dan ini yang perlu dikikis dari dalam kehidupan kita supaya lama-kelamaan menjadi sama dengan Kristus. Nah, dosa terbesar yang ada di jemaat adalah ketamakan. Ini yang kita lupakan gitu. Dan dosa paling umum, dosa paling biasa, dan harus ada satu tata cara untuk mengikis ketamakan ini. Mengikis dosa yang paling biasa dan dosa yang paling besar di dalam jemaat, yaitu ketamakan atau mementingkan diri sendiri. Ya, ini tentu saja bertolak belakang dengan prinsip kerajaan Allah, yaitu adalah kasih. Karena Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, bahkan dia kasih Kristus, dia berikan Kristus untuk mati di kayu salib bagi saudara-saudara dan saya. Kalau sudah lihat Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Maka ia memberi seluruh nafkahnya. Saudaraku, Yesus tidak memuji orang-orang kaya di dalam persembahan. Yesus memuji janda yang miskin. Sehingga tidak ada alasan mengatakan bahwa oke, saya miskin jadi saya tidak memberi. Justru orang yang miskin, orang yang berkekurangan, dengan memberikan, merekalah yang dianggap Kristus yang terbaik di dalam memberikan persembahan. Ini terkadang di jemaat kalau orang yang kaya datang terus kemudian dia bawa sumbangan banyak, dia dielulukan kemudian diberikan tempat yang paling terhormat. Padahal kita lupa yang Yesus berikan pujian sebenarnya adalah janda miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Karena pada saat mereka memberikan persembahan, mereka memberi secara proporsional, secara persentase yang terbesar. Jadi mungkin jemaat-jemaat sekarang ini, bukan mungkin ya, tapi menurut Lukas ini, jemaat harus lebih memperhatikan orang yang memberikan terbesar, yaitu janda miskin dan orang-orang berkekurangan. Karena ini sesuai dengan perintah Yesus. Saudaraku, Acts of the Apostles halaman 342, Kristus mengajarkan bahwa pemberian tidak nilai Allah dari besarnya jumlah, tapi dari proporsi pemberian dan motif yang menggerakkan si pemberi itu. Jadi saudaraku, ada dua yang Yesus lihat, yaitu proporsi, yaitu persentase. Ya, kalau saudara punya harta 3 miliar atau punya gaji 50 juta, atau gaji 10 juta, tetapi memberi hanya 100.000, saudara akan masih kalah dengan yang punya gaji 1 juta tiap bulan, tapi dia beri 100.000. Jauh di mata Yesus. Sebagai proporsi. Dan yang kedua adalah motif yang menggerakkan pemberian itu. Motifnya adalah kasih akan Allah. Ucapan syukur atas keselamatan yang sudah dia dapatkan. Kemudian Evangelism 250-251, semua harus diajar untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan bagi Tuhan, untuk memberikan kepadanya kembali sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Meskipun gereja itu terdiri dari hanya orang miskin, pokok-pokok dari cara memberi dengan teratur harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya, dan supaya rencana ini dapat diterima dengan baik. Gereja kecil bukan berarti tidak dapat melakukan hal-hal yang besar. Ya, walaupun hanya orang miskin. Tapi kalau kita memberi dengan teratur dan sistematis, yang strategis, yang dipikirkan dengan baik, dengan dalam, dibawakan dalam doa, maka ini akan berkembang menjadi suatu yang luar biasa dalam Kristus. Saudara, jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita beroperasi dalam
dalam kehidupan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini khusus membahas masalah uang, karena uang ini, kenapa uang? Ya, uang ini yang terbanyak yang disebutkan oleh Kristus. Kejutan ya, Pendeta Roy juga boleh buktikan ini. Ini ternyata yang banyak disebutkan Kristus, 67% perumpamaan Tuhan Yesus menyinggung soal uang atau materi. 67%, 2/3. Lebih dari 2/3. Kemudian ada lebih dari 2.000 referensi Alkitab tentang uang. Emas, perak, uang. Hanya sekitar 500 mengenai doa, dan kurang dari 500 tentang iman. Jadi, saking banyaknya referensi, karena memang uang ini adalah saingannya Tuhan. Saingan yang mungkin setelah iblis, ini saingannya Yesus. Karena uang ini suka menarik umatnya untuk lebih bersandar kepada uang daripada kepada Tuhan. Kemudian uang sama dengan kehidupan. Maksudnya bukan sama dengan kehidupan. Tentu kehidupan itu Yesus adalah kehidupan. Tetapi kadang kita lupa bahwa waktu, talenta, dan tenaga kita menghasilkan uang. Apalagi di kota besar. Begitu jelas. Uang adalah common denominator. Ukuran yang biasa dipakai. Semua bisa diukur dengan uang. Kalau saudara terima satu tandan pisang sepatu dari seseorang, saudara jelas harus berikan perpuluhan dan persembahan. Kemudian saudara ukur dengan uang. Oh, harganya itu 50.000, saya berikan persepuluhan 5.000, persembahan sistematis 2.500 atau sama dengan persepuluhan. Jadi common denominator. Semua orang mengerti karakter dan sifat uang. Kemudian keuangan di dunia aspek strategis. Di dunia yang tiap hari dibicarakan adalah uang. Bahkan dalam perang pun uang dibicarakan. Seberapa besar yang sudah di-spend. Biaya perang dalam satu hari antara Ukraina dan Rusia juga bisa dihitung. Di tempat kerja dan bisnis. Ya, di pasar bagi ibu-ibu. Ya, membicarakan tentang uang. Di rumah, dalam rumah tangga, ada banyak percekcokan, perceraian, perkelahian antara suami dan istri, orang tua dan anak, dikarenakan oleh uang. Kemudian di gereja pun, saudara, di conference, di uni, ada banyak pembicaraan tentang uang. Pelanggaran-pelanggaran tentang uang tidak usah disembunyikan, karena itu memang terjadi. Ya, pelanggaran tentang uang ini menjadi strategis, menjadi ukuran keberhasilan seseorang dalam memanage keuangan di conference. Ketuanya siapa? Ya. Di konferensi yang lalu ada 19 pelanggaran dari working policy, dan hampir sebagian besar adalah masalah uang untuk konferensi DKI. Ya, di gereja di lokal, di gereja kami, pertentangan terjadi gara-gara uang. Saya tidak tahu di New Melambai. Kemudian Tuhan juga menghargai uang. Dan itu yang telah saya sampaikan tadi, uang berkompetisi dengan Tuhan dalam Matius 6 ayat 24. Jadi kita cenderung menyembah dua Tuhan. Ada kesaksian seorang kapten kapal, dia bilang ke saya, Edwin, kalau saya setia kepada Tuhan, saya punya bisnis gagal. Kalau saya nggak setia kepada Tuhan, bisnis datang. Nah, ini contoh menyembah kepada dua Tuhan, yaitu Tuhan dan Mammon. Kita sudah bacakan tadi, waktu dan uang adalah aspek paling liquid dalam kehidupan. Waktu kita punya. Saudara nggak punya uang, tapi punya waktu. Orang yang punya uang, tapi tidak punya waktu. Sama itu, saudara. Tapi kadang-kadang kita hanya bersyukur kalau punya uang banyak, tidak bersyukur punya waktu yang banyak. Padahal ini sama, time is money. Dengan cepat dari waktu yang dia pergunakan dan uang yang dipergunakan, dengan cepat dapat kita refleksikan apakah orang ini berjalan dengan Tuhan atau tidak. Apakah seseorang itu memakai waktu untuk Tuhan atau uangnya untuk Tuhan. Dengan cepat, uang pun atau waktu
mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya banyak uang, terkadang kita lupa kepada Tuhan. Pada saat kita bangkrut, kita ingat kepada Tuhan. Nah, persepuluhan persembahan dan sabat adalah alat-alat pengukur suhu kerohanian. Ini dari Biblical Stewardship Foundation dari General Conference. Secara individu maupun kolektif. Secara individu kita sebagai anggota jemaat, dan secara kolektif kita sebagai jemaat itu sendiri. Jadi persepuluhan, persembahan, sabat, pengukur suhu kerohanian. Apakah kita panas atau kita dingin. Nah, persepuluhan dan sabat tidak saya bahas di sini. Kemudian dari Adventist Home 372 paragraf yang pertama, dia bilang uang dapat menjadi berkat atau kutuk. Minta maaf ini sengaja dalam bahasa Inggris supaya saudara bisa mengartikan dengan lebih dalam, bukan hanya saya dictate dalam bahasa Indonesianya, sudah bisa baca bahasa aslinya yang ditulis oleh Mrs. White. Uang tidak harus menjadi kutuk. Dia bernilai tinggi jika digunakan dengan baik, jika digunakan dengan benar. Itu dapat menyelamatkan orang, menyelamatkan jiwa, dan menjadi berkat bagi orang miskin, dan juga berkat bagi kita. Berkat bagi kita. Jadi uang begitu penting, saudara. David Schwartz dalam buku Embracing God, dia bilang begini, pada saat Yesus mati di kayu salib, Tuhan bangkrut. Oke. God's pockets were empty. Kosong dia punya dompet. Dia spend it all. Dia bayarkan semua bagi saudara-saudara dan saya. Ya. Dia tidak dapat bisa memberikan yang lebih daripada dirinya sendiri. Saudara, seorang pencipta mati di kayu salib. Ya, dia bisa menciptakan alam semesta, tapi dia mati di kayu salib bagi saudara-saudara dan saya. He spent it all. God broke pada saat Yesus mati di kayu salib. Sudah bayangkan, sudahkah kita pernah broke atau tidak ada lagi uang karena kita spend bagi Tuhan? Kita bisa jawab masing-masing. Saudaraku, kita masuk. Dan apa kemudian menjadi latar belakang? Jemaat Warakas memulai di tahun 2000, 22 tahun yang lalu, memberikan persembahan yang terencana dan sistematis. Latar belakangnya seperti ini. Saudaraku, di tahun 1900, sebelum tahun 2000 itu, saya masuk Jemaat Warakas tahun 1988. Tahun 1988, dan pada saat tahun 1999-98 kami mulai melihat akan hal ini untuk pengembangan gereja. Saya waktu itu menjadi bendahara di usia 28-29 tahun. Jadi saya menyaksikan betul bagaimana hal ini diimplementasikan, bagaimana dilakukan, bagaimana orang-orang yang setia, dan sampai saat ini saya masih jadi ketua jemaat, saya melihat berkat-berkat itu masih tetap ada. Warakas sebelum melakukan hal tersebut tidak dapat membiayai kegiatan penginjilan. Tidak dapat. Ya. Tidak, bahkan nanti kita lihat ada selanjutnya. Saya tidak mau lompat supaya kita bisa ikut. Konflik jemaat dengan intensitas dan spektrum besar, baik sesama jemaat dan di dalam majelis, bahkan anggota majelis, ketua dan pendeta. Konflik terjadi terus-menerus, saudara. Ada saja yang datang. Jemaat tidak bersatu. Jemaat tidak dapat membiayai operasional gereja. Boro-boro saudara bayar listrik, bayar air juga tidak bisa. Senin Kamis tidak bisa membayar kostor dengan proper, dengan baik. Sehingga kostor juga kasihan, ya, apa adanya. Tidak dapat membiayai kegiatan-kegiatan gereja. Apalagi kegiatan conference.
Ya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat pergi ke konferensi untuk mengikuti kegiatan, bukan diutus oleh jemaat, membiayai diri sendiri. Infrastruktur gereja seadanya. Ini menjadi satu pemicu bagi kita untuk berdoa dan menyelidiki Alkitab, apa yang salah di dalam jemaat kita ini. Ya, boro-boro saudara menginjil, ya, yang ada energi habis karena berantem di dalam gereja. Kemudian tahun 1999 di kuarter keempat, muncullah Tuhan mengutus Bapak Tatang Sumardi yang waktu itu ketua kami, dan almarhum pendeta SM Lingga. Bapak Tatang Sumardi adalah waktu itu adalah auditor di Uni, kalau saya tidak salah ingat. Dia mempresentasikan dasar Alkitab dan roh nubuat dari persembahan terencana sistematik. Kemudian kita menyelidiki Maleakhi 3 ayat 10 dan 11, seharusnya jemaat itu berkelimpahan karena bawa persepuluhan dan persembahan. Ya, tingkap-tingkap langit seharusnya dicurahkan berkat. Ya, seharusnya anggota jemaat itu hasil tanahnya itu diberkati. Pohon anggur di padang itu harusnya berbuah. Ini firman Tuhan semesta alam, ini Tuhan yang bilang. Jadi ada yang salah dari jemaat pada saat itu. Kemudian Allah merancang sistem memberi supaya manusia dapat menjadi seperti Kaliknya, dermawan dan tidak cinta diri atau tamak, yang akhirnya memperoleh pahala yang kekal. Ini dipresentasikan kepada seluruh jemaat. Kemudian persembahan sistematis yang teratur sesuai dengan nasihat dari Mrs. White, Testimonies jilid 1 halaman 545, persembahan yang sistematis teratur itu menurut penilaian manusia. Tidak perlu. Menurut penilaian manusia, orang kaya yang memberikan banyak. Menurut penilaian Yesus, janda miskin yang memberi banyak. Menurut penilaian kita pada saat itu, jemaat Warakas, tidak perlu ini persembahan terencana dan teratur dan sistematis. Kita melupakan fakta bahwa hal itu berasal dari Allah yang kebijaksanaannya tidak pernah salah. Rencana ini telah ditabiskan untuk melenyapkan kekacauan, membasmi roh tamak, mementingkan diri, dan menyembah berhala. Saudaraku, dengan cepat, persembahan sistematis oleh Rasul Paulus 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galilea. Hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan ketika aku datang. Saudara, di sini ada prinsip keteraturan. Hari pertama tiap minggu. 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bukan hanya acara di gereja yang berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, tetapi hidup saudara-saudara dan saya harus hidup sopan dan teratur. Jemaat Warakas menyadari bahwa kita tidak melakukan hal ini melalui prinsip regularity, yaitu prinsip keteraturan. Kita masih kumpul persembahan. Bayangkan ada 3 kali kumpul persembahan, saudara. Sekolah sahabat, anak-anak, persembahan syukur, khotbah, semua jalan. Ya, tetapi kok nggak cukup-cukup di gereja, ya, untuk membiayai operasional gereja dan bahkan penginjilan. Kemudian Mrs. White dalam Testimonies jilid 9 halaman 55, asingkan tiap minggu dan tiap bulan untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam persembahan, aturan mengumpulkan uang adalah mingguan atau bulanan. Kemudian prinsip partisipasi, kamu masing-masing seperti kata Rasul Paulus, setiap anggota berhak menerima berkat melalui persembahan yang terencana dan sistematis. Masing-masing, jangan ada yang mau ketinggalan. Oleh sebab itu, inilah yang disampaikan kepada jemaat Warakas waktu itu. Kemudian kita diminta untuk menyisihkan sesuatu. Keputusan strategis. Saudaraku,
akan berbeda berkatnya apabila kita mencabut dompet dan memberikan 50.000. Atau kita duduk di rumah, kita memutuskan saya berikan persembahan kepada Tuhan 5% daripada persepuluhan saya sebagai langkah awal. Jadi kalau persepuluhan kita 1 juta, saya berikan 500.000 untuk persembahan. Orang masukkan ke amplop, kemudian kita doakan dan lihat hasilnya. Ya, keputusan strategis. Soal memberi ini bukanlah terserah pada perasaan yang timbul secara tiba-tiba atau impuls. Allah telah memberi kita perintah tertentu mengenai hal itu. Ia ingin supaya kita memberi secara tetap, sistematis dan tepat. Karena tidak boleh cabut dompet kong kasih. Sebaiknya sudah direncanakan dari rumah dan proporsional sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Tiap orang memiliki penghasilan berbeda. Ingat, janda miskin, dia yang memberi terbanyak. Jadi saudara-saudara yang memberi paling sedikit bisa jadi saudara yang terbanyak. Kemudian prinsip promosi, menyimpannya di rumah supaya jangan, jadi konsep frekuensi dan intensitas harus dipromosikan berkali-kali dalam gereja. Kemudian saudara, Pak Tatang Sumardi dan Pak Linggah kemudian memberitahukan jangan memberi kepadanya apa yang sisa dari penghasilan kita. Setelah seluruh kebutuhan kita yang utama dan kedua dipuaskan, tapi selagi utuh kita harus mengasingkannya yang utama, yang khusus menjadi miliknya. Banyak orang yang memenuhi dulu segala kebutuhannya yang kurang penting, kemudian meninggalkan bagi Allah yang sisa. Kalau masih ada, jika tidak pekerjaan terpaksa menunggu sampai saat yang lain lebih baik. Tuhan memprioritaskan saudara-saudara dan saya. Kami di Jemaat Warakas diberikan pelajaran ini, ternyata salah besar. Pada saat itu kami berpikir bahwa setelah semua kebutuhan sudah penuhi, baru Tuhan. Tapi Tuhan mengutamakan kita, sehingga kita pun harus mengutamakan Dia. Ya, saudaraku. Apa yang dibuat setelah mendengar akan roh nubuat dan firman Tuhan? Dorongan dari roh. Kemudian awal tahun 2000, majelis dan konferensi jemaat menyetujui pelaksanaan persembahan terencana dan sistematis atau PT dan S. Pundi-pundi stop dijalankan. Persepuluhan dan persembahan didoakan dari rumah, dikumpulkan secara teratur. Dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan oleh konferensi. Dan kami melarang pada saat itu melalui keputusan majelis, melarang tidak boleh ada permintaan dalam bentuk apapun untuk kegiatan gereja. Gereja tidak boleh mengemis dari individu. Gereja harus membiayai dari pundi-pundi gereja. Kenapa tidak boleh mengemis? Yang satu, untuk tidak menjadi dosa bagi seseorang. Ya. Jangan sampai seseorang mengalami pencobaan berat karena hal yang mengecewakan sehingga dia kemudian membangkit-bangkit. Itu AC saya yang berikan, itu sound system saya yang berikan. Jadi pada saat itu tahun 2000, tidak boleh ada bentuk apapun untuk kegiatan gereja. Harus dibiayai dari kas gereja. Kemudian saudara, singkat cerita, tahun 2022, jemaat sanggup membiayai seluruh program penginjilan. Ya, kita ada 6 KPA tahun lalu, tahun ini kita mulai dengan 5. Yang semua biaya, baik itu guru Injil maupun apapun yang disediakan, yang dilakukan di KPA dibiayai oleh jemaat. Pelmas bisa dilakukan rutin setiap tahun. Pada saat bulan puasa, membagikan, ada banyak bantuan bagi masyarakat di sekitar gereja. Pada saat Idul Fitri, pada saat kurban, kami memberikan secara teratur kepada masjid yang ada di sebelah kami. Pada saat ada pembangunan dari gereja-gereja, kami juga menyumbang sekitar 10-12 gereja setiap tahun. Masjid pun kami sumbang di samping gereja. Ya, biaya Pelmas, pelayanan Pelmas, kami lakukan berbagai acara di RT RW.
untuk mendukung masyarakat di sekitar. Biaya pemeliharaan gereja tercukupi, pengeluaran rutin gereja tercukupi. Gereja sanggup membiayai potluck. Ya, jadi orang yang tidak sanggup membawa makanan boleh makan dengan sepuasnya di gereja di hari Sabat. Tentu saja vegetarian, ya, yang gereja sediakan. Ya, semua pengeluaran bisa dilakukan oleh gereja. Bahkan kami bisa menggaji kostor dengan baik dan memberikan uang bulanan kepada pendeta. Biaya penginjilan. Kemudian mengikuti hampir semua program conference dan uni. Jika jadwal memungkinkan, tidak ada yang kami lewatkan. Sertifikasi orang muda, BWA, Rono buat apa semua, bahkan sampai ke luar negeri, gereja bisa membiayai. Intensitas dan spektrum dari konflik kecil, memang ada api, masih tetap kita berdosa, saudara. Tapi tidak seberat tahun-tahun sebelumnya, di mana belum dilaksanakan persembahan terencana dan sistematis. Persatuan menjadi lebih baik, bahkan kami sanggup membangun gereja. Tuhan mengizinkan kami untuk membangun gereja yang lebih layak, lebih sehat. Ya. Persepuluhan meningkat pesat. Saudara boleh tanya kepada bendahara kami. Kami memulai dengan 120 juta dan puji Tuhan sekarang ini Tuhan memberikan berlipat kali ganda berkat itu. Kemudian sanggup membangun fasilitas fisik gereja yang lebih sehat dan lebih baik. Saudaraku, jika kebajikan sistematis diterima secara menyeluruh sesuai dengan rencana Allah, maka tidak akan ada perbendaharaan yang kekurangan atau jemaat yang murtad. Kami sudah melaksanakan dan melihat, walaupun belum sempurna, saudara, tentu saja kami jauh dari sempurna, tetapi perbendaharaan tidak kekurangan. Untuk setiap acara atau kegiatan gereja, gereja sanggup membiayai. Jemaat yang murtad masih ada 1-2, saudara. Itu menandakan bahwa masih ada dosa di antara kami, selagi kami masih ada kekurangan. Ya. Tetapi semakin kita melaksanakan ini, maka hal ini akan terkikis. Gereja yang paling sistematis dan murah hati dalam membiayai pekerjaan Allah adalah gereja dalam arti rohani yang paling makmur. Saudara, makmur bukan dilihat dari seberapa besar gereja tersebut, seberapa besar rumah anggota, atau mobil apa yang kita pakai, tapi makmur adalah dalam arti rohani adalah gereja yang murah hati, gereja yang menyingkirkan ketamakan melalui persembahan sistematis. Allah tidak dapat mencurahkan rohnya bila sifat mementingkan diri dan memanjakan diri masih jelas tampak. Saudaraku, sebelum sifat mementingkan diri dan memanjakan diri masih nampak, Allah tidak akan mencurahkan rohnya. Kalau rohnya tidak ada, maka kita pun tidak berkuasa, tidak memiliki kuasa. Sehingga bagaimana cara mengikis sifat mementingkan diri dan memanjakan diri ini adalah dengan memberikan persembahan sistematis, menyangkal diri, berikan persepuluhan persembahan terencana sistematis dengan teratur, dengan konsisten, mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Gagasan memberi secara sistematis telah diciptakan Allah demi kebaikan manusia yang cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Tapi cara sistematis ini, maka kita gagal. Tanpa cara sistematis ini, maka kita gagal dalam mencapai standar yang telah dianjurkan oleh para rasul. Testimonies, jilid 3, halaman 393 dan 411. Saudaraku, praktek gereja masih ada hari ke-7. Perpuluhan jelas, kemudian persembahan bisa sama dengan persepuluhan, bisa kurang dari persepuluhan. Kemudian bisa saudara berikan persembahan untuk charity atau memberi yang lain. Saudaraku, sekali lagi, pada saat Yesus mati di kayu salib, Allah bangkrut. Dia telah spend semuanya. Dia tidak bisa memberikan lebih daripada dirinya, karena dari dirinya bisa diciptakan berbagai macam bentuk kekayaan, kejayaan, kemuliaan, benda materi. Dia berikan dirinya. Bagaimana dengan kita?
kami pun di Jemaat Warakas masih belajar. Ada yang masih memberi terencana itu 2,5% dari perpuluhannya, bahkan ada yang belum, ada yang sudah 5%, ada yang 7,5%, ada yang sudah second tithe atau perpuluhan yang kedua, sudah sama dengan perpuluhan persembahannya. Jadi kita pun masih belajar. Unit pemberi perpuluhan pun kita coba tingkatkan, unit pemberi persembahan khusus dan sistematis pun kita segera tingkatkan. Demikian kira-kira kesaksian dari saya, dari kami, kiranya menjadi inspirasi bagi jemaat supaya kita dapat mengikis sifat tamak, sifat mementingkan diri, sehingga ada banyak hal yang bisa Kristus lakukan lewat jemaat dan lewat anggota-anggota jemaat. Kira-kira demikian, pendeta dari saya. Tuhan memberkati saudara. Selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Edwin. Kesaksian yang sangat menguatkan kita bahwa apa yang Tuhan janjikan bukan sekedar janji, tapi itu adalah sesuatu prinsip kehidupan yang benar. Nah, Saudara Edwin, seperti minggu lalu kami juga ada wawancara nih, ya, atau pertanyaan. Silakan, Pendeta. Saya mau bertanya, boleh tahu perpuluhan dari Jemaat Warakas? Kan dimulai dengan 120 juta tuh tahun 2002. Boleh tahu sekarang berapa perpuluhan tahun 2021? 2021 sekitar 820 juta, Pendeta. Oke, jadi bedanya hampir ya 400% kenaikannya ya. Iya. Dan cost untuk biaya operasional gereja itu sekitar 400-an juta dari semua kegiatan. Oke, untuk 1 tahun 2021. 2021 ya. Jadi saudara, kalau kita lihat persembahannya 400 juta, itu artinya kebanyakan dari anggota di Jemaat Warakas memberikan perpuluhan yang kedua. Iya kan? Kebanyakan. Karena ya belum perpuluhan, baru 5%. Iya, artinya kan ini persembahannya 400 juta, kalau dia memberikan 10%, 50% ke conference, 50% yang tinggal di jemaat, maka itu membuktikan rata-rata sudah memberikan 10% kan? Sudah memberikan untuk persembahannya. Ya, jadi hampir 70-an juta terpadu, sisanya 230 persembahan khusus. Oke. Ya, intinya mereka memberikan 10%. Ya, cuma memang 7% tinggal di jemaat, 3% yang dikirim ke conference. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, saya juga mau bertanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bissell di Divisi Asia Timur Jauh, ini penelitian tahun 1990-an ya, masih tahun 1990-an, tapi saya rasa penelitian ini masih sah, benar. Kalau saja katanya jemaat sudah memberikan 3% persembahan terpadu, 3% saja, maka itu sudah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional gereja tanpa perlu harus jalan daftar sumbangan yang meminta sumbangan sebenarnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan berikut yang saya mau tanya ya, boleh tahu dari 400 juta tahun lalu untuk operasional gereja berapa persen untuk penginjilan? Penginjilan hampir 30%, Pendeta. Hampir 30% ya. Ya, sepertiga dari total budget. Oke. Dan itu tentunya yang menjadi alasan saudara-saudara kenapa jemaat ini yang paling pertama di tahun 2021 mencapai target baptisannya. Ya, betul Pendeta. Jadi kami di majelis memang memberikan porsi besar untuk penginjilan.
Karena itulah alasan gereja untuk berdiri, gitu, untuk menginjil dan melayani anggota-anggota yang kekurangan. Jadi memang kami berikan porsi yang besar. Kalau ditambah dengan biaya pemeliharaan itu hampir 50% lebih dari 400 juta itu. Baik itu anggota jemaat yang perlu dibantu, anggota jemaat yang sakit, anggota jemaat yang meninggal, semuanya dibiayai oleh jemaat. Tidak ada dari individu, pendeta. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Saya lihat Saudara Kedi sepertinya mau bertanya. Ya, dipersilakan. Saudara Kedi, silakan. Baik, ya kita tahu juga dari wilayah 8 pada saat saya duduk di Eskom itu untuk Warakas juga cukup sangat luar biasa signifikan ya dari segi pemberi perpuluhan dan persembahan. Dan saya pikir juga itu adalah merupakan sebuah motivasi khususnya bagi jemaat yang ada di wilayah 8 ya. Saya tahu bahwa ada 11 jemaat di wilayah 8 ini yang juga sudah sering kita sering kita berikan input dan motivasi serta dorongan kepada mereka semua untuk meningkatkan persembahan dan perpuluhan. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya yang tadi dia katakan oleh Ketua Pak Edwin itu adalah hal yang mutlak harus kita lakukan adalah lebih besar porsinya untuk penginjilan. Karena kita tahu sekarang apalagi dalam kondisi sekarang ini ya situasi pandemi ini kebanyakan khususnya di Jakarta ini belum mengadakan acara kebaktian secara offline walaupun ada beberapa jemaat yang mencoba, tetapi ketika ada anggotanya yang terkena itu juga menjadi satu kendala untuk mereka mengadakan offline. Tetapi kegiatan perbaktian online juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan yang lebih besar lagi. Sebenarnya saya tidak perlu bertanya untuk kepada jemaat Warakas ataupun kepada siapapun juga karena ini adalah tugas tanggung jawab kita yang harus kita emban di dalam jemaat yang ada pada saat ini. Akan tetapi memang saya terus terang saja jujur salut kepada jemaat Warakas khususnya dalam hal perjuangan mereka. Challenge yang mereka hadapi itu adalah bukan hal yang mudah. Ketika mereka mulai starting dari tahun 2000 sampai tahun 2022 ini meningkat secara pesat. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah tidak pernah menutup mata untuk setiap umatnya yang mau untuk berserah pada Dia. Saya sangat setuju sekali dengan sebuah quotes yang tadi dikatakan bahwa Allah pada saat dia berada di kayu salib dia memberikan seluruh harta bendanya. Kalaupun punya saya katakan bahwa Allah itu tidak bangkrut secara keseluruhan, walaupun secara logika ya dia empty his pocket actually, tetapi he spent it all his life untuk everyone. Dia memberikan hidupnya untuk menutup semua kekurangannya, apapun pengorbanan yang harus dilakukan. Dengan kematian di kayu salib itu adalah merupakan bukti bahwa dia melakukan yang terbaik khusus untuk umat-umatnya dan kita tidak perlu takut. Ya. Sebuah kisah yang nyata di dalam Alkitab ketika seorang janda memberikan dari kekurangannya, tetapi itu adalah merupakan persembahan terbesar yang Tuhan kategorikan, itu juga menjadi satu motivasi khususnya bagi kita di Jemaat Nyirum Lambai. Ya, memang kita sadari sekarang ini dalam hal memberi perpuluhan dan persembahan mungkin belum sama seperti Warakas, tetapi tidak ada salahnya jika motivasi itu bisa menjadi bagian buat kita khususnya anggota jemaat untuk melaksanakan hal yang sama. Kenapa tidak? Tuhan pasti buka jalan. Dia katakan minta kamu akan dapat, maka kamu akan diberikan, cari kamu akan dapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Itu adalah merupakan motivasi buat kita. Dan ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat Tuhan yang ada di permukaan bumi ini. Saya rasa demikian saja Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, saya boleh tanggapi nggak senior saya ini? komentar. Senior saya dan panutan saya banyak bahan-bahan tadi juga saya ambil dari saudaranya beliau, Pendeta Noldi Sakul, pada saat beliau masih duduk penata layanan di divisi ya. Jadi kutipan-kutipan tadi dari saudaranya Pak Kedi. Jadi memang saudaraku, apa yang dikatakan Pak Kedi memang betul dan jemaat Warakas jemaat yang kecil.
Kami sadari itu, kami tidak punya orang-orang yang memiliki penghasilan yang besar, ya, semua rata-rata. Jadi tidak seperti jemaat kota atau jemaat Makarios atau Mount Carmel atau jemaat-jemaat besar yang lain, sehingga ya mungkin hal itu yang membuat kami berpaling kepada Alkitab dan mencari cara dan tidak bergantung kepada seseorang di jemaat itu. Pada saat kami membangun gereja, kami dananya itu 1 miliar, saudara, dan kami hanya terima dari conference, Pak Kedi waktu itu mungkin tahu, sekitar 100 juta kalau tidak salah, 1/10 dari biaya pembangunan, dan 900 jutanya dari jemaat. Jadi bahkan kami pada saat itu mengorbankan hampir 2 bulan gaji dari setiap keluarga, saudara. 2 bulan gaji. Jadi ada dua tahap. Dan ternyata saya menyaksikan dari tahun 99 bahwa orang-orang yang setia memberikan dengan teratur dan sistematis ini, mereka punya keuangan tetap stabil walaupun ada gejolak ekonomi. Justru anggota jemaat yang tidak memberikan dengan sistematis dan teratur, justru itu yang ekonominya morat-marit, saudara. Ini kesaksian. Karena tahun 98 saya sudah jadi bendahara, tahun 2000 pada saat implementasi saya juga jadi bendahara, kemudian saya jadi ketua, membidangi keuangan juga, dan sampai saat ini itu kesaksian saya. Gitu. Jadi justru yang perlu dibantu oleh jemaat dan suka bikin masalah di jemaat adalah mereka yang tidak memberikan secara sistematis dan teratur. Nah, tetapi kita juga tidak bisa mendiskreditkan mereka, bahkan kita mengasihi mereka dan tetap mendoakan mereka. Tetapi ya tetap ada orang yang juga tidak mengadopsi prinsip Alkitabiah dan Roh Nubuat ini untuk kehidupan mereka. Jadi tetap aja ada yang masih tidak percaya gitu, pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara-saudara dengan pertanyaan atau tambahan komentar dari saudara Kedi. Apa masih ada jemaat yang ingin bertanya secara langsung kepada saudara Edwin? Oke, kalau sudah tidak ada, ya kita akan akhiri seminar penata layanan kita khusus yang kita bahas hanya mengenai perpuluhan sabat lalu dan sabat ini mengenai persembahan. Ya, saudara-saudara, perpuluhan Tuhan tentukan 10%. Tapi persembahan Tuhan tidak tentukan. Kenapa? Ya, karena kasih kepada Tuhan tidak bisa dibatasi, saudara-saudara. Ya, kasih kepada Tuhan tidak bisa dibatasi. Itu alasannya. Jadi Tuhan hanya memberikan, dan iman. Ini juga masalah iman. Tadi sekolah sahabat kita bicara mengenai iman. Ini juga adalah untuk menjaga iman kita, latihan iman kita semakin baik. Ya, jangan sudah 30 tahun kita jadi umat Tuhan, persembahan masih begitu-begitu. Ya, padahal kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, harusnya persembahan terpadu kita dari tahun ke tahun seharusnya semakin meningkat. Ya, Colgate, kalau saudara masih ingat pasta gigi Colgate, dia bahkan dilaporkan ya sudah memberikan persembahan dan perpuluhan 90%. Sudah terbalik, saudara-saudara, dia hanya menikmati 10%. Dia berikan kepada Tuhan 90%. Itu luar biasa. Ya, harusnya kita punya tujuan untuk bisa seperti itu. Maka kita akan menyaksikan apa yang sudah dialami oleh jemaat Warakas bisa juga menjadi pengalaman dari jemaat Nyur Melambai. Jadi pada saudara Edwin, terima kasih untuk waktunya melayani kami untuk memberikan kesaksian yang nyata. Ini bukan teori lagi, saudara-saudara. Sudah terlalu banyak teori kita pelajari, tapi sekarang yang kita butuhkan adalah praktek dari iman kita. Pendeta, boleh saya kasih ini, dan
ada banyak hal ini saya promosikan di mana-mana secara pribadi, menjadi sumber berkat bagi setiap jemaat, bahkan conference, bahkan uni. Tapi sayangnya hal itu membentur tembok. Dan kalau pendeta lihat di DKI, saya belum tahu, Bapak Kedi mungkin tahu berapa banyak gereja. Saya mungkin hanya 8-10 lah. 8-10 yang memberikan persembahan yang teratur dan sistematis. Jadi sudah tidak ada pundi-pundi dijalankan di gereja dan membiayai seluruh pembiayaan gereja lewat kas jemaat. Jadi memang ini adalah keputusan strategis dari jemaat, apakah mau ke arah sana atau tidak. Kira-kira demikian, Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Besok jemaat akan majelis. Jadi kalau saudara anggota majelis tolong diperhatikan, kita akan agendakan ini, saudara-saudara. Ya, jadi mudah-mudahan kita mau mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Sekali lagi atas nama Jemaat Nyiur Melambai, kami mengucapkan terima kasih untuk saudara Edwin. Ya, siap-siap untuk menerima undangan pelayanan selanjutnya. Khotbah contohnya, ya. Terima kasih untuk pelayanannya. Kalau mau kembali ke Jemaat Warakas dipersilakan. Pendeta, saya akan mendengarkan khotbah di Nyiur Melambai, tapi saya akan tutup kamera karena bolak-balik dengan Warakas di sebelah juga. Oke, terima kasih. Kalau saya akan tetap saya dengar. Terima kasih, Pendeta. Tinggal Bapak silakan. Edi, Bapak Ibu, saya izin dengar khotbah juga. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semua. Tuhan Yesus memberkati Pak Edwin. Siap, Komandan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah acara seminar penata layanan. Kami kembalikan kepada pemimpin acara Sekolah Sabat.